Halo, namaku Ivan. Namaku Betsy. Hai, perkenalkan nama saya Kamelia Ramadhani Putri Wahidi. Nama saya Lovely Keifatian Fuzela. Nama saya Rafli Dwi Ferdiansyah, biasa dipanggil Rafli. Nama saya Arini Zulfa Khairia, biasa dipanggil Arini. Nama saya Safa Kuroto Aini, saya berusia 15 tahun. Saya berumur 16 tahun. Aku umur 18 tahun. Saya berumur 13 tahun. Umur 17. Umur 17 tahun. Jadi hari ini aku bakal ngasih kamu satu cerita. Nanti kamu bisa bacain dan share gimana sih perasaan kamu setelah baca cerita yang udah aku kasih. Nih. Oke. Isi Kak. Ini ceritanya. 25 September 2021. IS 27 dan LH 26 merupakan orang tua dari seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Keduanya tega menganiaya putrinya hingga tewas. Kejadian berawal dari LH selaku ibu korban yang menemani korban belajar online, namun kesal karena korban tidak nurut. Saat IS suami dari LH dan ayah dari korban keluar untuk fotokopi, LH mencubit serta mengambil gagang sapu lalu dipukulkan ke kedua tangan dan kaki korban hingga ia jatuh ke lantai. Saat jatuh, pelaku membangunkan korban dan kembali memukul bagian telungkup serta mendorong korban ke lantai hingga terbentur ubin. Korban dipukul sebanyak 5 kali di bagian kaki dan lengan. Setelah korban berdiri, korban dipukul kembali berkali-kali. Mereka sempat membawa korban bersama saudara kembar korban menggunakan motor untuk diselamatkan, namun ternyata korban sudah tewas di jalan. 2 Juli 2021. Seorang anak berusia 3 tahun di Dompu Barat, NTB, mengeluhkan rasa sakit pada bagian kemaluannya setelah buang air kecil pada sang nenek. Saat dicek oleh sang nenek, terdapat luka kemerahan dan bekas bercak putih di kemaluannya. Hal tersebut membuat sang nenek membawa cucunya ke puskesmas terdekat untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak 3 tahun tersebut telah dicabuli. Pelaku pencabulan itu tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Ketika diselidiki apa alasan yang mendasari perbuatan kejinya, pelaku mengatakan bahwa dirinya kesepian karena istrinya menjadi pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. 30 September 2021. Penggerebekan apartemen di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur oleh polisi pada 29 September 2021 lalu menemukan adanya praktik prostitusi anak. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 3 anak perempuan berusia sekitar 16-17 tahun. Di lokasi tersebut, polisi juga menangkap 2 ABG laki-laki berusia 17 tahun yang bertugas sebagai mucikari. Modus yang dipakai adalah mengajak anak korban menjadi pacar dan mengajak mereka untuk menetap di apartemen. Selanjutnya menawarkan open BO untuk anak di bawah umur dengan menggunakan aplikasi medsos WeChat. Laporan berawal salah satu orang tua korban yang mengetahui anaknya dijual di media sosial kepada pria hidung belang. Aku tertidur pulas di kamarku malam itu. Tiba-tiba aku merasakan dadaku sakit. Ngilu, refleks, aku pun terbangun dari menyadari ayah angkatku tertidur di sebelahku. Heran, kaget, karena tak seharusnya dia berada di sana. Aku bingung harus bagaimana dan hanya diam. Dia yang pura-pura baru bangun dari tidur bertanya, ada apa, dan bergegas pergi. Kejadian seperti itu berulang berkali-kali selama seminggu hingga akhirnya aku memilih untuk tidur ditemani saudaraku. Sejak hari itu, hidupku tidak tenang. Setiap mandi, aku merasa ada orang yang mengintip. Terlebih lagi jika rumah sepi dan hanya ayah angkatku dan aku. Sejak saat itu, aku memilih untuk tidak lagi di rumah sendiri. 9 November 2021. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan ditemukan sedang menangis di bawah kolong jembatan Pasar Pagi, Tambora oleh petugas Dinas Sosial DKI Jakarta.
Ketika anak kecil tersebut mengaku disuruh untuk ngelem, menghirup lem, merokok, dan minum minuman keras, mengemis, serta mencuri oleh anak remaja yang mereka temui. Ketika anak tersebut ditinggalkan secara tidak bertanggung jawab oleh para remaja itu karena tidak mau menuruti perintah mereka. Mereka mengaku memiliki orang tua dan tempat tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, namun tidak dapat pulang karena keterbatasan pengetahuan alamat dan uang untuk dapat kembali pulang. 14 Juli 2020, orang tua kandung dari anak berusia 12 tahun di Banyuwangi melaporkan bahwa anaknya dinikahkan secara sirih dengan pria berusia sekitar 40 tahun oleh orang tua angkatnya. Anak tersebut baru lulus dari SD dan baru akan masuk SMP. Pria yang menjadi mempelai tersebut mengaku telah memiliki istri 3 sebelum menikahi anak tersebut. Meskipun pernikahan tersebut disembunyikan dari warga sekitar, namun warga sekitar mengatakan bahwa selama 4 minggu terakhir sang pria kerap terlihat mengunjungi rumah orang tua angkat sang anak, bahkan sampai menginap. Kaget nggak? Kaget sih. Kayak ya apa ya, kayak sadis banget gitu loh Kak, sampai dipukul gitu, terus habis itu didorong ke lantai sampai bentur ubin. Mungkin pertama itu kayak diingetin gitu loh, kayak pertama kalau misalnya nggak mau, mungkin dengan cara yang baik bisa dinasehatin atau mungkin kayak disemangatin, disupport gitu, kayak kan nggak harus pakai ya tangan kekerasan. Harusnya kan dikasih tahu dulu sampai benar-benar bisa. Kalau emang anaknya benar-benar udah nggak bisa ya jangan terlalu dipaksa lah. Oke. Pernah nggak sih Kamel merasakan hal tersebut atau pernah dengar ada teman-teman yang kayak gitu? Kalau aku pribadi sih alhamdulillah nggak pernah, tapi kalau teman-teman kayaknya sih pernah sih Kak, kayak pernah dengar. Iya. Gimana tuh ceritanya teman-teman? Ya kayak dia tuh kayak gak mau sekolah gitu, terus habis itu dia kayak dipukul. Aku nggak heartbreaking, cuma marah. Menyedihkan ya, tahu ada orang tua yang setega ini sama anaknya sendiri. Padahal anaknya juga masih umur 3 tahun. Dan aku sering banget sih ngerasa baca kasus serupa entah di media online yang udah jelas valid beritanya atau di media-media sosial kayak di Twitter atau Instagram. Banyak banget teman-teman yang mulai berani membagikan ceritanya tentang pengalaman-pengalamannya yang mengalami pelecehan seksual saat masih kecil dulu. Dan itu ternyata berdampak sampai sekarang, yang mana menyisakan trauma mendalam bagi korban hingga usianya udah seumuran kita. Jadi kayak sedih banget sih, kayak baru 3 tahun hidup harus dapetin masalah kayak gini, harus ngerasain hal-hal yang nggak seharusnya mereka rasakan. Dan tentunya nanti ini nggak cuma berdampak sama mereka waktu masih kecil, bisa jadi traumanya, rasa takutnya, dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya bertahan sampai mereka tua atau bahkan selamanya. Setelah baca kayak shock gitu, kayak kan buat anak-anak zaman sekarang kan pacaran tuh udah wajar gitu. Apalagi kalau mainan medsos buat anak-anak umur 16 sampai 17 tahun itu kan wajar ya. Kalau sampai jadi kejadian kayak gitu kayak kasihan aja, kayak harus gimana, kan mereka kan punya hak buat merasakan kasmaran waktu usia remaja gitu. Kalau di sekitar kamu banyak nggak sih kejadian-kejadian kayak gini yang saya di teman kamu atau orang yang kamu kenal? Banyak sih. Kalau kejadian kayak gini belum pernah, tapi kalau misalkan kasus yang BO kayak gitu sering ada. Jujur aja ada sedih, ada kecewa, juga bingung mau gimana, karena kan sebagai peran teman itu kayak gak bisa terlalu banyak ikut campur masalah pribadi mereka. Kan kita cuma sekedar teman atau kenal aja. Jadi harus gimana juga gak tahu. Sebenarnya berarti tanggung jawab siapa untuk mencegah itu? Yang pasti orang tua, karena mereka yang membimbing mereka dari lahir, dan juga tanggung jawab mungkin di sekolah, juga tanggung jawab guru,
Dan ya itu aja sih, sama teman-teman mungkin untuk support biar gak kejadian seperti kayak gini. Kasihan sih Kak, soalnya disuruh ngemis. Ya soalnya kan anak-anak kan masih polos ya Kak, terus kalau disuruh apa-apa juga kan mau. Apalagi kalau dibujuk nanti dikasih permen. Ya nggak nyangka Kak, masa iya anak berusia di bawah umur udah dinikahin sama orang yang mempunyai 3 istri. Misalnya kamu ada di posisi dia, apa sih yang akan kamu rasakan? Ya kayak stres, pusing, dan lain-lain lah. Boleh nggak sih sebenarnya kejadian ini terjadi? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Ya soalnya anak itu kan masih butuh bermain dengan temannya, masih butuh pendidikan sekolah. Ya kan kalau jadi istri juga belum siap untuk kemudian harinya. Kira-kira dampaknya apa sih ketika ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk nikah di bawah umur? Stres, terus sakit dan banyak pikiran. Ya, waktu SMP itu sepupu saya tidur di kamar atas sendirian. Tiba-tiba saudara cowok datang, udah punya istri dan anak juga sih. Datang pokoknya melakukan hal yang tidak senonoh, tapi tidak sampai seperti itu. Apakah sepupumu mendapat dukungan, misalnya dari keluarga atau dari sekolah yang tahu? Enggak. Enggak. Apa yang didapatkan sama sepupumu? Nggak dapat apa-apa sih, cuma dia bela diri sendiri aja, Dia ngelawan. ngomong ke keluarganya. Ya, Apa respon keluarganya? kaget, gak menyangka soalnya si cowoknya itu kayaknya alim gitu. Soalnya keluarga juga nggak berani speak up, takut kira fitnah itu. Jadi korban nggak dapat apa-apa, cuman lapor Enggak. keluarga tahu, sudah sampai situ aja. Ya, harusnya ditindaklanjuti sih. Karena pada saat itu korban itu masih di bawah umur. Sedangkan yang melakukan hal tidak senonoh itu sudah tua. Jadi orang tua itu nggak gampang. Kita harus bisa memahami, orang tua harus bisa memahami anaknya. Jangan terlalu banyak menuntut karena bisa merusak mental anak. Dan jangan terlalu main fisik karena itu juga bisa bikin anak trauma dan minder gitu loh, Kak. Kenapa sih orang-orang bisa sejahat ini gitu? Bahkan nggak cuma ke stranger atau ke orang-orang yang nggak dikenal sama para tersangka ya, bahkan ini ke keluarganya sendiri loh, ke anaknya sendiri bahkan gitu. Harapannya nggak ada lagi korban-korban kekerasan baik secara seksual, verbal ataupun fisik, karena masa depan kita tentunya ada di masa depan anak-anak, dan jika mereka mengalami trauma sejak kecil takutnya akan berdampak ke mereka ke depannya hingga mengancam masa depan mereka. Jadi harapanku semoga anak-anak di Indonesia ataupun di dunia bisa lebih bahagia dan mendapatkan apa-apa yang telah menjadi haknya mulai dari kecil. Kan kalau dari cerita ini kan kesalahan orang tuanya Kak. Jadi sebagai orang tua harus mendidik dengan benar, jangan malah menyuruh anak menikah yang belum umurnya menikah. Ya yang lebih hati-hati aja sama orang yang nggak dikenal, terus lebih cenderung kayak lebih terbuka sama orang tua, bilang kalau tadi tuh habis disuruh ngapain aja gitu. Untuk orang tua korban dan korban sendiri jangan takut untuk menindaklanjuti kasus seperti ini, karena memang di situ ada korban yang harus ditolong agar tidak trauma jangka panjang. Stop kekerasan pada anak. Mendidik bukan menyakiti. Lindungi kami. Sayangi kami, penuhi hak kami, ajarkan kewajiban kami. Saya dan teman-teman mewakili anak-anak di Indonesia
mengajak kita semua untuk saling menjaga anak-anak di Indonesia. Jangan sakiti kami, jangan bunuh kami, jangan perkosa kami, jangan kucilkan kami karena perbuatan orang tua kami. Beritahu kami ketika kami melakukan kesalahan, ajarkan kami tentang kehidupan yang indah di dunia ini. Kami hadir karena keputusan kalian sendiri. Anak-anak berhak hidup bahagia.